Selamat datang di channel Sultan Batuah. Untuk kemajuan channel kita ini, sebelum menonton, kami harap Anda like dan subscribe dulu. Sekarang, kita akan membahas dua presiden yang terlupakan oleh sejarah. Yang pertama adalah Mr. Safruddin Prawira Negara, putra Bidur Alam kelahiran Solo Selatan, Sumatera Barat. Selama ini kita menganggap Indonesia hanya memiliki 7 presiden yang menjabat sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Hanya sedikit yang tahu sebenarnya Indonesia memiliki 9 presiden. Ketika ditahan Belanda, Soekarno mengirimkan pesan rahasia kepada Mr. Safruddin. Isinya, perintah untuk Mr. Safruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI oleh Mr. Safruddin yang ditunjuk sebagai presidennya. PDRI juga mendapat izin dari dunia internasional untuk berdiri. Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden PDRI, masa jabatannya adalah 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Ketika pemerintahan di Jogja jatuh ke tangan Belanda, disebut sebagai Bapak Penyelamat oleh para sejarawan. Akhir masa jabatan beliau adalah setelah agresi militer kedua selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Bung Karno yang kala itu telah dibebaskan Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kembali kepada pemerintah NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Yang kedua, putra Sumatera Barat yang pernah menjadi presiden adalah Mr. Asad. Pada Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada RIS, Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno-Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di RIS, sementara pemerintah Republik Indonesia kosong. Lalu Soekarno memerintahkan Mr. Asad untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Presiden Indonesia saat RIS, Republik Indonesia Serikat juga dibentuk. Masa jabatan adalah 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 50. Asad juga berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gajah Mada UGM. Diberi gelar Datuk Mudo karena menjadi orang bijak meski usianya terbilang muda. Akhir masa jabatan beliau adalah Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi negara menjadi NKRI pada 15 Agustus 50. Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan Asad pun berakhir. Negara dipimpin kembali oleh Soekarno dan Hatta. Terima kasih atas segala jasamu pahlawan. Sekian dulu. Semoga hal ini berguna sebagai pencerahan sejarah bagi Anda, dan sampai jumpa.